Halo semuanya, di video ini saya akan membahas satu buah tools masih berkaitan dengan Docker ya. Jadi tools ini nantinya akan mempermudah kita untuk mengoperasikan Docker. Di mana yang biasanya kalau kita bermain dengan Docker, umumnya kita operasikan secara command line interface seperti ini gitu ya. Jadi memang idealnya sebelum kalian mencoba tools ini, kalian perlu pahami dulu operasi dasar yang ada di Docker itu sendiri. Nah sebetulnya dengan kita mengoperasikan Docker secara command line interface menurut saya pribadi itu tidak ada masalah. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang memang tidak terbiasa dengan command line interface atau tampilan seperti ini, mungkin tools Portainer ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, sebetulnya selain itu, Portainer juga memiliki beberapa fitur ya. Selain nantinya kita bisa mengoperasikan Docker secara web UI atau GUI, nah si Portainer ini juga memungkinkan kita untuk bisa mengelola banyak Docker host gitu, ataupun bahkan container orchestration platform lainnya. Contohnya seperti Kubernetes, Docker Swarm, atau bahkan Nomad. Nah, nanti mungkin kita coba lihat langsung saja kira-kira fiturnya ada apa saja dan kita bisa manfaatkan seberapa luas gitu ya si Portainer ini. Nah, untuk skenario ini saya akan coba terapkan di satu buah VM. Jadi untuk kalian yang mau coba mengikuti juga bisa langsung ya. Yang pasti pastikan kalian sudah memiliki Docker yang terinstall di device atau komputer kalian. Dan kebetulan untuk demo kali ini saya akan jalankan Portainernya itu di atas sebuah VM. Dan tentunya VM tersebut ini sudah terinstall Docker. Oke ya, sebelum ke sana mungkin di sini ada beberapa persiapan. Mungkin karena di sini ceritanya saya akan coba buatkan atau jalankan kontainer menggunakan Docker Compose. Jadi saya akan letakkan semua di dalam satu directory. Oke, mungkin yang pertama di sini saya akan coba buatkan satu buah Docker Compose file ya. Ini seperti biasa. Jadi balik lagi, silakan kalau kalian masih awam dengan Docker, kalian bisa cek pembahasan video saya sebelumnya terkait dengan Docker fundamental ya. Jadi di sana saya coba jelaskan secara simple terkait dengan penggunaan Docker itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi untuk mendefinisikan Docker Compose kurang lebih cepat saja ya, saya di sini saya tuliskan nama service-nya misalkan Portainer, kemudian opsinya saya tambahkan container name misalkan Portainer, kemudian image-nya sendiri kita pull dari Portainer/Portainer -ce. Jadi Portainer ini memiliki dua versi ya, ada yang Community Edition ataupun yang Enterprise. Nah, untuk yang sekarang saya akan coba yang Community dulu. Kemudian saya tambahkan opsi restart. Restartnya always saja supaya nanti pada saat VM-nya nge-restart, kontainer Portainer ini akan otomatis dijalankan juga. Kemudian ada opsi portnya ini secara default ada port 8000, kemudian ada 9443 untuk yang HTTPS-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian satu lagi ada tambahan volumes. Nah, untuk volume sendiri supaya si Portainernya ini bisa membaca Docker daemon yang ada di VM ini ya atau di lokal komputer kalian, Docker engine-nya bisa dibaca, berarti kita perlu mappingkan atau kita bind ya volumenya dari /var run docker sock seperti ini. Kemudian kita arahkan ke dalam kontainernya pun sama seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Tinggal diikuti saja. Kemudian Portainer ini nantinya memerlukan storage juga untuk menyimpan konfigurasi Portainer itu sendiri. Mungkin untuk konfigurasi Portainernya saya akan simpan di dalam sebuah volume namanya Portainer data. Kemudian saya mapping ke dalam /data yang ada di dalam kontainer nantinya. Oke, setelah itu tinggal saya definisikan volumenya di sini Portainer data, kemudian ada name, ini nama volumenya, ini opsional aja ya. Nah, seperti ini. Minimal kalau kalian mendefinisikan volume seperti ini. Oke, jadi sesimpel ini sebetulnya untuk mendefinisikan Docker Compose-nya. Kalau sudah ini tinggal saya save, kemudian saya cek dulu, sudah ada, tinggal saya Docker Compose admin d, seperti ini. Nah, pertama kali menjalankan pasti dia akan melakukan pull image ya, karena kebetulan memang ini fresh VM, jadi memang belum ada
image kontainer yang terdownload di dalamnya. Oke, ini statusnya udah started, udah created semua, tinggal kita cek menggunakan Docker PS. Nah, harusnya di sini tidak ada masalah ya, statusnya up, sudah 8 detik yang lalu, dan kita bisa akses melalui web browser. Nah, kebetulan di sini kontainernya ini running bukan di local device yang saya gunakan saat ini, tapi di VM. Jadi saya akan akses ke alamat IP VM-nya. Untuk kalian yang menggunakan Docker di laptop kalian atau komputer kalian, ya tinggal dipanggil localhost aja itu udah bisa ya. Nah, di sini saya langsung panggil saja HTTPS, alamat IP-nya berapa, kemudian portnya tadi 9443. Nah, nanti pada saat kalian pertama akses kurang lebih seperti ini tinggal diproses aja. Dan langkah pertama biasanya kita akan melakukan inisialisasi user. Nah, by default di sini username-nya admin, saya biarkan aja. Kemudian saya tinggal isikan passwordnya mau di set apa ya, seperti ini. Oke, jadi kalau sudah tinggal create user saja. Oke, sampai dengan tahapan ini kalian sudah berhasil untuk melakukan setup awal portainernya dan sudah bisa diakses ya. Nah, di halaman home atau di halaman utamanya kalian bisa perhatikan di sini ada yang namanya environment dan di sini terlihat ada satu buah Docker di mana ini merupakan Docker engine yang terinstall di lokal atau di perangkat kita gitu ya. Kalau di laptop kalian ya ini adalah Docker engine yang terinstall di laptop kalian. Tapi kalian juga nanti bisa tambahkan Docker yang terinstall di host lain atau di VM lain atau di perangkat lain lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum ke sana mungkin saya akan coba tunjukkan gimana sih cara mengoperasikan Docker menggunakan si portainer ini gitu ya. Nah, untuk mengaksesnya kalian tinggal klik saja environment lokal ini gitu ya. Ini defaultnya seperti ini dan kita bisa lihat ada beberapa informasi seperti stack, container, kemudian image, volume, network, dan sebagainya. Nah, mungkin yang paling simpel mungkin kalau biasanya kita mau ngecek kontainer yang running itu kan menggunakan perintah docker ps. Nah, di sini kalian tinggal akses saja ke kontainer, nanti di sini akan ada informasi kontainer yang aktif. Dan untuk menjalankan kontainer baru, di sini sebetulnya ada beberapa opsi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa jalankan melalui app template ya, seperti ini bentukannya. Contoh misalkan di sini saya akan jalankan Nginx misalkan. Saya kasih nama misalkan Nginx demo gitu ya. Dan di sini nggak ada opsi apa-apa lagi. Pokoknya tinggal deploy this container. Kita tinggal tunggu proses deployment-nya sampai dengan selesai. Memang di sini nggak ditunjukkan proses pull-nya, loading-nya udah berapa persen. Tapi intinya kalian tinggal tunggu saja ini prosesnya sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti akan muncul opsi atau informasi seperti ini gitu ya. Nah, di sini pun kalian bisa lihat di sini publish portnya kebetulan tadi saya nggak set ya, jadi dia di set random. Tapi di sini untuk operasi terhadap kontainernya sendiri pun kalian tinggal klik saja. Di sini sama seperti yang sempat saya bahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita mau cek log gitu ya, biasanya kan docker logs -f nama kontainernya apa. Kalau di sini ya kita tinggal masuk ke kontainernya, kemudian di sini ada bagian log, ini bisa kita lihat. Kemudian yang lainnya kita bisa inspect juga ya, informasi yang ada di dalam kontainer tersebut itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa exec atau kalau di sini istilahnya konsol. Nah, di sini kalau misalkan saya coba, kalian bisa lihat ya intinya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya sudah masuk ke dalam kontainernya, kita bisa lakukan operasi apapun di dalam kontainer ini. Oke, ini gambaran umum. Jadi ini cara yang paling simpel, cara pertama kalau kita mau menjalankan kontainer dari app template. Di sini pun sudah ada beberapa template-nya gitu ya. Nah, contoh lain misalkan di sini saya ingin jalankan MariaDB. Ya, misalkan di sini kalian tinggal ketikkan aja nama kontainernya apa. Kemudian di sini kita diminta untuk masukkan root password. Misalkan saya isikan passwordnya 12345 gitu ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kalau ada advanced configuration ya ini tinggal disesuaikan aja. Misalkan kita mau lakukan port mapping, kemudian kita mau mapping volumenya kemana gitu ya. Ini sudah ada di sini. Dan kalau sudah ini tinggal deploy saja. Sama seperti sebelumnya ya kita tinggal tunggu saja. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menjalankan atau membuat kontainer baru. Kita tunggu dulu prosesnya sampai dengan selesai. Kalau sudah, ini sudah successful. Kita lihat juga status kontainernya sudah running. Dan langkah yang kedua mungkin di sini selain tadi kalian bisa coba dari app template ya. Ini bentukannya template, tapi memang
tidak seleluasa kalau misalkan kita bikin dari nol gitu ya untuk menjalankan kontainer. Nah, kalau misalkan kalian memerlukan konfigurasi lebih jauh di luar template yang disediakan, kalian bisa masuk ke menu kontainer, kemudian ada add container di sini. Nah, misalkan di sini saya akan jalankan Nginx lagi, cuma di sini saya kasih nama yang berbeda ya. Misalkan demo app, kemudian image-nya kalau Nginx itu kan ini ya kalau nggak salah nama image-nya Nginx latest. Kemudian kalau kalian perlu advance setting, kalian bisa scroll ke bawah dan di sini memang ada beberapa opsi gitu ya. Misalkan di sini kita bisa nambahkan volume, kemudian networknya pun bisa kita atur. Ini akan dimasukkan ke network yang mana. Kemudian ada environment variable di sini ya, contohnya seperti ini. Atau biar bisa lebih menggambarkan, mungkin saya akan coba jalankan lagi ya, MariaDB misalkan, ininya demo database. Nah kemudian di sini ada environment variable, misalkan MariaDB root password. Jadi ini wajib biasanya kita inisialisasi di awal untuk memasukkan root passwordnya apa gitu ya. Kemudian ada volume juga. Ini biasanya ditaruh di varlib MySQL seperti ini. Kemudian volumenya ini kita tinggal arahkan kemana gitu. Cuma memang berhubung di sini belum membuat volume, jadi ini mungkin saya abaikan dulu kali ya. Oke, ini saya tunjukkan. Ini cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menjalankan kontainer gitu dengan beberapa konfigurasi di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini demo database dan kalau kita exec, misalkan di sini MariaDB -u tadi passwordnya adalah password 12345 ya. Nah, ini sudah muncul ya. Contohnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya mungkin saya bahas sekilas. Ada image ya. Ini image sama dengan yang lain lah ya. Di sini misalkan sudah ada MySQL, kemudian ada Nginx, Portainer. Kalau kalian mau pull image lagi ya, misalkan saya coba seperti ini ya. Kemudian pull image, ini pun bisa gitu. Atau ya kalian tinggal panggil saja nama image-nya apa, kemudian tinggal di download saja. Nanti tinggal tunggu proses downloadnya sampai dengan selesai. Tapi intinya di sini kalian bisa lihat list image yang sudah ada atau sudah terdownload di host kalian gitu ya. Oke, ini prosesnya mungkin agak lama, tapi kurang lebih seperti itulah ya prosesnya. Nah, ini sudah selesai dan nanti dia akan ada keterangannya di sini ya, use atau unused-nya. Biasanya kalau yang image tidak terpakai dia ada tag unused-nya seperti ini. Berikut pun untuk network, jadi sama seperti kita menggunakan command line. Untuk penggunaan Portainer sendiri pun mirip ya. Misalkan di sini saya akan buatkan satu buah network baru. Nah, seperti ini. Saya isikan subnetnya misalkan, kemudian create dan nanti otomatis daftarnya akan muncul di sini. Berikut pun volume ya. Jadi di sini kalian bisa tambahkan volume misalkan kalau perlu volume, misalkan di sini saya perlu volume untuk MySQL data dan sebagainya. Ini tinggal dibuatkan dulu, nanti tinggal dipanggil pada saat kita membuat atau menjalankan kontainer baru. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang secara operasi ya mirip-mirip gitu. Kita bisa tampilkan daftar kontainernya apa. Kalau misalnya kita mau stop, ya ini bisa di stop aja seperti ini. Kalau kita mau running, ya tinggal kita run lagi seperti ini gitu ya. Kemudian kalau mau hapus dan sebagainya, ya itu tinggal disesuaikan saja. Tapi intinya mirip-mirip fungsinya, hanya saja di sini kita bisa akses secara web UI. Oke, selanjutnya seperti yang tadi sebelumnya sempat saya singgung juga, bahwa kalau Portainer ini tidak hanya sebatas untuk menyediakan fitur GUI gitu ya untuk mengoperasikan Docker, tapi sekaligus juga Portainer ini bisa digunakan untuk mengelola banyak Docker host gitu. Jadi contohnya seperti ini. Anggaplah di sini yang pertama tadi saya sudah menjalankan beberapa kontainer itu di VM dengan nama VM demo 1. Nah, anggaplah di sini saya punya VM yang kedua gitu ya, dan di sini sudah ada Dockernya. Kalau misalkan saya ingin mengoperasikan Docker di VM yang lain gitu ya, pasti kan minimal saya perlu SSH dulu ke VM tersebut dan saya operasikan Dockernya di dalam VM yang VM kedua ini gitu ya. Nah, melalui si Portainer ini kita bisa kontrol juga gitu Docker yang ada di VM yang lain. Caranya adalah dengan kita menambahkan sebuah Portainer agent yang kita jalankan di
VM yang lain, sehingga nanti portainer yang utamanya ini dia bisa ngontrol Docker host yang lain. Nah, untuk menambahkan environment lain caranya gimana? Jadi di sini kalian bisa lihat di menu yang environment ini, kemudian kalau sudah ini tinggal ditambahkan add environment. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal pilih ya, ada beberapa pilihan, Docker standalone, Docker Swarm, kemudian Kubernetes, Nomad juga bisa, cuma di sini fitur enterprise ya, jadi nggak bisa kita gunakan di community edition. Tapi simpelnya mungkin di sini saya akan coba tunjukkan ke kalian, kita gunakan yang Docker standalone dulu. Nah, kita tinggal pilih Docker standalone, kemudian start wizard, dan di sini ada contoh perintah yang disediakan ya. Ini tinggal di-copy saja dan kita jalankan di VM yang kedua gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal enter saja. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai dan pastikan kontainer si agentnya ini running. Nah, nanti kalau sudah running kita tinggal tambahkan alamat IP-nya. Nah, ini sudah ya. Ini saya cek dulu. Kalau sudah, di sini statusnya sudah up, kemudian portnya pakai 9001 ya. Dan saya cari tahu dulu alamat IP-nya untuk VM yang kedua ini adalah sekian gitu ya, 10.101.120.52. Nah, kalau sudah running, ini kita bisa tambahkan di sini. Saya kasih nama, ini adalah agent untuk si Docker yang jalan di VM demo 2. Alamat IP-nya ini, portnya 9001, kalau sudah tinggal connect. Nah, seperti ini ya. Ini informasi environment created sudah sukses, dan kalau sudah ini tinggal di close saja. Nah, jadi sekarang, atau saya balik dulu ke home, sekarang saya punya dua buah environment. Satu environment Docker yang jalan di lokal, dan satu lagi yang jalan di VM lain. Nah, ini yang di VM demo 2 ini bisa terbaca di portainer ini karena kita sudah installkan agentnya gitu ya, jadi sudah kita integrasikan. Nah, caranya pun sama, kalau kalian masuk ke VM demo 2 ya kalian bisa jalankan apapun itu kontainernya layaknya seperti kalian mengoperasikan Docker di VM yang pertama tadi ya, atau di lokal komputer kalian. Nah, jadi caranya masih sama ya. Cuma yang perlu digarisbawahi, walaupun di sini kita bisa manage multi host atau banyak Docker host gitu ya melalui portainer ini, tapi perlu diingat bahwa antara VM yang pertama, yang lokal ini dengan VM demo 2 ini, dia sifatnya masih standalone, artinya tidak saling tersinkronasi atau terorkestrasi satu sama lain. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai container orchestration gitu ya. Kalau misalkan kalian installkan Docker di beberapa VM, kemudian kalian daftarkan di sini satu persatu, ya itu masih sifatnya individu ya, atau masih standalone gitu. Lain cerita kalau misalkan kita gunakan Docker Swarm atau misalkan Kubernetes atau Nomad ya. Nah, itu adalah contoh kalau kita membutuhkan container orchestration. Nah, langkah selanjutnya selain kita bisa manage Docker host gitu ya, di baik itu yang di lokal maupun di VM yang lain atau resource yang lain. Nah, di sini pun kita bisa manfaatkan si portainer ini untuk mengelola Kubernetes cluster gitu ya. Nah, caranya pun sama, jadi kita tinggal masuk ke environment, kemudian kita tinggal tambahkan. Nah, di sini mungkin saya akan coba tunjukkan kalau misalkan kita ingin tambahkan Kubernetes cluster ke dalam portainer itu seperti apa. Jadi di sini sama seperti yang tadi ya, kita perlu installkan agent portainernya itu di dalam Kubernetes. Nah, saya pilih yang Kubernetes, kemudian start. Nah, di sini kita tinggal copy saja perintahnya. Ada dua pilihan ya. Di sini kita bisa installkan portainer agent di dalam Kubernetes itu menggunakan load balancer. Jadi service yang diekspos di dalam Kubernetes itu akan lewat load balancer atau node port gitu. Buat kalian yang belum tahu istilah tersebut di dalam Kubernetes, mungkin ini diabaikan aja dulu, tapi kurang lebih di sini saya coba tunjukkan gitu ya. Nah, mungkin di sini saya coba exit dulu gitu ya. Ini saya sudah balik lagi ke terminal yang ada di laptop saya, bukan di VM lagi. Nah, ini saya tinggal jalankan seperti ini, kubectl. Dan ini sudah nyambung ke Kubernetes cluster yang saya punya ya. Jadi di dalamnya dia akan membuatkan satu buah namespace, kemudian ada service account dan sebagainya. Ya, ini beberapa objek yang ada di dalam Kubernetes. Nah, untuk ngeceknya apakah sudah running atau belum, ini kan by default dia ditaruh di namespace portainer ya. Ini tinggal saya seperti ini saja, kubectl-n, ini artinya adalah saya menunjuk namespace portainer, kemudian saya get pod. Dan kalau kita lihat di sini
podnya sudah running gitu ya. Jadi istilah pod di dalam Kubernetes ya itu istilahnya adalah kontainernya gitu ya. Walaupun di dalam sebuah pod itu sebetulnya memungkinkan menjalankan lebih dari satu kontainer. Jadi bisa banyak kontainer di dalam satu pod. Tapi intinya ini sudah running lah. Nah, kalau sudah running, kita bisa cek ke bagian SVC atau saya get all saja ya. Nah, untuk get all kita bisa fokus ke bagian service portainer agent-nya. Di sini tipenya load balancer dan external IP-nya di sini muncul ya. Ada 10, 101, 110, 103. Nah, misalkan di sini saya kasih nama dulu Kube cluster gitu ya, atau cluster demo seperti ini, dan alamat IP-nya ini adalah alamat IP dari service load balancer dari si Portainer agent yang running di Kubernetes. Nah, hampir mirip ya. Ya, intinya kalau kita bermain dengan kontainer seperti inilah. Ini portnya 9001, kalau sudah ini tinggal kita connect saja. Nah, seperti ini ya. Environment created, sukses, nggak ada error, ini tinggal kita close saja. Dan kita balik lagi ke home. Nah, jadi sekarang saya sudah punya 3 environment, satu untuk yang lokal, satu untuk VM demo 2, ini Docker jenisnya, kemudian ada Kubernetes cluster. Ini kalau kita lihat dalamnya ya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi di sini dia masih loading, ada 28 namespace di dalamnya, ada 44 application atau pod yang running di dalam cluster ini, ada 49 service, 15 ingress, 59 config map dan lainnya. Nah, intinya kurang lebih di dalam Kubernetes itu ya objeknya seperti inilah ya. Kita bisa gunakan Helm juga di sini, kemudian ada service, ingress dan sebagainya. Intinya di dalam portainer ini bisa membantu kita dalam mengoperasikan beberapa kebutuhan ya, baik itu Docker, Kubernetes ataupun ya sejenisnya untuk bisa kita operasikan secara web UI. Jadi rasanya ini cukup membantu. Dan ini enaknya apa kalau misalkan web UI ya kita bisa publish gitu ya. Misalkan kita tambahkan Cloudflare Tunnel supaya si portainernya ini bisa diakses dari manapun dan kita bisa akses semua resource atau kontainer yang ada di dalam portainer ini dengan lebih mudah gitu. Dibandingkan kalau misalkan kita mengelola banyak resource, kita perlu SSH ke setiap VM-nya gitu ya. Kemudian kita cek satu-satu Docker PS atau sejenisnya. Nah, itu akan sangat merepotkan. Jadi sekali lagi, Portainer ini merupakan satu buah tools yang mungkin ini bisa membantu kalian semua untuk mengoperasikan beberapa resource yang berkaitan dengan kontainer, baik itu Docker, Kubernetes, atau yang lainnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan pada video ini. Jadi semoga tools ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian gitu ya, bagaimana cara mengoperasikan Docker khususnya secara web UI. Jadi intinya mempermudah pekerjaan kalian juga. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada video ini ya. Jadi silakan nanti kalian bisa coba. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.